Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Terkhusus kita kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan sebentar lagi sekitar 2 pekan lagi, satu bulan yang senantiasa kita nantikan akan segera bersua dengan kita semuanya. Oleh karena itu kaum muslimin azani wazakumullah, masih ada kesempatan bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri, menyongsong, menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan, agar ketika kita melalui hari-hari di bulan Ramadan, betul-betul kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Betul-betul bulan itu bernilai bagi kita semuanya, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diangkat derajat kita menjadi derajat orang-orang yang bertakwa. Dan bukankah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian, supaya kalian itu adalah bertakwa. Oleh karena itu kaum muslimin azani wasakumullah, ada beberapa hal yang perlu untuk kita siapkan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita dengan bulan yang penuh rahmat tersebut, dengan bulan Ramadan. Dahulu para salaf diterangkan, jauh sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan.
Dan di sana ada diriwayatkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadhana, rawahu Ahmad. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Mengapa kaum muslimin azani wa azakumullah, betapa banyak saudara-saudara kita yang pada tahun 1444 Hijriah yang lalu mereka berpuasa bersama kita, mereka sholat tarawih bersama kita, mereka membaca Al-Quran, beribadah, berzikir bersama dengan kita. Akan tetapi di antara mereka telah mendahului kita, dan masih tersisa beberapa hari lagi menuju Ramadan. Tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya kita akan mesti sampai pada bulan tersebut. Tidak ada jaminan, karena kematian tidak harus tua, karena kematian tidak harus sakit. Semua bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita berdoa dengan datangnya Ramadan ini, kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan kita, akan tetapi terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu dalam hati kita mengakui perjumpaan kita dengan Ramadan itu adalah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lisan kita tak henti-hentinya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan mengagungkan namanya. Dan yang paling penting adalah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di bulan tersebut, yaitu berpuasa di bulan Ramadan penuh dari awal sampai akhir. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang dengan mudahnya mereka hanya berpuasa di awal dan di akhir, sementara di tengah-tengah mereka berbuka dan seterusnya. Maka itulah bentuk syukur, bentuk bersyukur, yaitu kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan, bergembira, ya, dalam hati kita bergembira dengan datangnya bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Bukan karena kita bergembira dengan banyaknya makanan, bukan bergembira dengan yaitu liburnya sekolah, bukan bergembira dengan ya kegiatan-kegiatan yang banyak kosongnya, tidak. Akan tetapi kita bergembira dengan datangnya bulan tersebut karena kita ingin memperbanyak ibadah, justru kita ingin memperbanyak ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Kaum muslimin azani wasakumullah, bulan Ramadan adalah ibarat bulan di mana orang-orang yang soleh mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Lihatlah kepada mereka para atlet-atlet, lihatlah mereka olahragawan tersebut. Ketika akan ada event, apakah itu tingkat daerah, tingkat nasional, tingkat internasional, mereka dengan semangatnya mempersiapkan diri, melatih fisik mereka, melatih keahlian mereka dalam berolahraga untuk menghadapi event yang mereka tunggu-tunggu tersebut. Maka demikian juga kita kaum muslimin yang menginginkan kesolehan pada diri kita semuanya, maka hendaknya sebelum datangnya Ramadan kita telah memberikan persiapan untuk diri kita, telah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk
lakukan ketaatan-ketaatan di bulan yang penuh barokah tersebut. Oleh karena itu termasuk persiapan adalah kita telah membuat perencanaan kegiatan ibadah yang disunahkan untuk dilakukan di bulan yang penuh berkah tersebut. Kita rencanakan dari yaitu yang diwajibkan kepada kita puasa, ya. Hati kita harus kita siapkan terlebih dahulu bahwasanya puasa yang kita lakukan itu betul-betul adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan beriman dengan kewajiban puasa Ramadan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasa tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka perlu untuk kita persiapkan, ya. Kalau perlu kita catat, ya. Kalau perlu kita catat kegiatan-kegiatan ketaatan yang akan kita lalui di bulan Ramadan. Kaum muslimin azani wasakumullah, ingatlah setan-setan yang berupa manusia itu berusaha untuk memalingkan kita dari ketaatan. Apabila bulan Ramadan telah datang, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati syaitan au syayatin, rawahu an-Nasa'i. Dalam riwayat yang lain adalah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilati syayatin, rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila telah datang bulan Ramadan, terbuka pintu-pintu surga, tertutup pintu-pintu neraka, dan dirantai setan-setan tersebut. Akan tetapi di sana masih ada manusia-manusia yang tidak senang dengan ketaatan, manusia-manusia yang tidak suka dengan ibadah. Mereka berusaha untuk mencuri ibadah puasa kita. Ketika sahur sudah ada, kita buka channel televisi, maka di sana hanya ada lawakan-lawakan, di sana hanya dagelan-dagelan, ya. Kemudian kita lihat, nah, berapa menit, berapa jam, berapa waktu yang kita habiskan untuk melihat lawakan-lawakan tersebut, yang itu adalah mengeraskan hati kita. Kemudian, ya, setelah sahur kita sholat subuh harus kita paksakan, kita rencanakan bagaimana adab-adab puasa itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kapan kita sahur sehingga kita bisa pergi ke masjid untuk sholat subuh. Jangan sampai kita karena takut terlambat, akhirnya kita terlalu dini untuk makan sahurnya, terlalu dini sehingga jam 1:30 atau jam 3 sudah sahur, kemudian setelah itu tertinggal dari sholat subuh. Oleh karena itu perlu untuk kita rencanakan. Kemudian setelah sholat subuh, kaum muslimin azan wa jazakumullah, terkhusus kepada anak-anak kami para thalabatul ilmi, para santri, usahakan tidak tidur, ya, usahakan tidak tidur. Di waktu subuh itu adalah waktu yang berbarokah untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan keberkahan di waktu tersebut. Jangan sampai kita tertidur. Banyak di sana amalan-amalan ketaatan yang bisa kita lakukan. Di sana ada zikrul ba'da sholah, di sana ada zikrus sobah, zikir pagi hari, ya. Kemudian kita membaca Al-Quran, menunggu matahari terbit. Ketika sudah sepenggalah maka kita sholat duha.
kemudian kita setelah itu persiapan untuk aktivitas kita. Perlu untuk kita yaitu perencanakan, ya, dan kita rencanakan dalam 1 bulan itu harus khatam Al-Quran minimal 1 kali. Kita harus ada perencanaan bagaimana caranya, ya. Kita harus meluangkan waktu kita, ya. Kita paksakan diri kita untuk membuka lembaran-lembaran mushaf. Mungkin ketika sholat subuh, setelah sholat subuh berapa lembar, ya, minimal adalah kita selesai 1 kali khatam Al-Quran. Jangan sampai di bulan Al-Quran sendiri kita tidak sampai khatam Al-Quran, apalagi di bulan-bulan lainnya. Kaum muslimin azani wa azakumullah, inilah yang perlu untuk kita renungkan, kita persiapkan. Masih ada waktu beberapa hari. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan semoga di bulan Ramadan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya. Yang dengan demikian semoga Allah memberikan pahala kepada kita dan kebahagiaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin azani wa azakumullah, dan yang tak kalah pentingnya yang telah kita sampaikan tadi adalah kita mempersiapkan hati kita. Kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hasad, kedengkian, kotoran-kotoran riya, kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sebisanya adalah kita bersihkan dari hati kita, sehingga hati kita bersih ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hanya menerima orang-orang yang hatinya bersih? Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya lagi harta, tidak ada gunanya lagi anak-anak kita, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka yang perlu kita persiapkan juga adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini diri kita adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Ya, seandainya Allah tidak menutupi dosa-dosa kita, maka kita pasti akan binasa. Oleh karena itu kaum muslimin azani wasakumullah, ya, perlulah kita untuk bertobat. Kita introspeksi diri kita. Setelah itu, ya, ketika kita melihat bahwasanya diri kita itu banyak berbuat dosa, ya, maka sebelum datangnya Ramadan hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana kewajiban-kewajiban yang sering kita tinggalkan, segera kita laksanakan. Ya, mungkin kita banyak meninggalkan sholat, segera kita rajin mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Mungkin kita sering ketinggalan sholat berjamaah tanpa uzur karena kita lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan kita, maka segera, ya, kita bertobat dengan kita rajin untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat diri kita terjerumus dalam keharaman, mungkin kita makan yang haram, mungkin makan yang haram dari segi jenisnya, ya, mungkin kita makan yang haram dari segi cara mencarinya, segera kita tinggalkan perkara-perkara yang haram tersebut.
Ini adalah bentuk taubat kita, ya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, harus terpenuhi syarat-syarat taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yaitu dengan meninggalkan maksiat tersebut. Jika maksiat itu adalah meninggalkan kewajiban, segera kita datangi kewajiban tersebut, kita laksanakan kewajiban tersebut. Jika maksiat itu adalah kita melanggar keharuman, kita tinggalkan keharuman tersebut. Kemudian ya, di antara syaratnya adalah kita menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam dari perbuatan maksiat tersebut. Dan selanjutnya dia adalah berjanji, berazam untuk tidak mengulangi maksiat tersebut walaupun ada kesempatan, tapi dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Dan apabila maksiat tersebut berhubungan dengan hak-hak orang lain, maka segera istihlal, ya, segera kita istihlal, mohon untuk dihalalkan dari orang tersebut. Sehingga semoga hati kita dengan demikian menjadi hati yang bersih, ya, kita menjadi hati yang bersih, siap untuk masuk di bulan Ramadan, siap untuk melakukan ketaatan-ketaatan, peribadahan-peribadahan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang penuh berkah tersebut, sehingga kita mendapatkan yaitu keberkahan, kita mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah mengucapkan amin 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 3 kali. Maka ditanya, kenapa engkau wahai Rasulullah mengucapkan amin? Yaitu beliau menjawab, ketika itu Jibril mengatakan, di antaranya adalah rogima anfumriin, celakalah seorang tersebut atrokahul Ramadan, dia itu menemui Ramadan falam yukfar alaih, ya, sedangkan dia tidak diampuni karena dia tidak mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi bulan Ramadan. Dia anggap bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan lainnya, tidak ada istimewanya, sehingga dia tidak memanfaatkan momentum yang sangat penting tersebut, yang sangat berharga tersebut untuk ketaatan, sehingga dia tidak diampuni dengan berlalunya bulan Ramadan. Kaum muslimin azani wasakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan umur kepada kita, sehingga kita bisa sampai pada bulan Ramadan, kita bisa beribadah, kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, yang dengan demikian semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaannya fi dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbik firli lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah.